Selamat malam. Orang semadi kita selanjutnya luas nih HKRB Batani. Takut kama acara ibadah pakaian ngata. Mari dimata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi UPND HKBP nomor 179. Firman Tuhan epistel untuk pertanyaan kita malam ini diambil dari Yohanes 4 ayat ke-5 sampai ke-14. Kita baca secara responsorial. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf.
menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang yang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi UMD KBP nomor 274 ayat 1 dan 2. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat malam Anak Minang. Puji syukur kalau malam ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk ibadah pertanyaan itu di rumah masing-masing.
Firman Tuhan bagi kita pada pertanyaan malam ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 hingga ayat 6. Demikian bunyinya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Elia kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau katakan. Kemudian katakan firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah diperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu dia pergi dan dia melakukan seperti firman Tuhan. Dia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada malam ini yaitu tentang cerita Elia di tepi sungai Kerit. Apa yang terjadi sehingga Elia harus tinggal di tepi sungai Kerit? Apa yang terjadi sehingga Elia harus melakukan social distancing? Apa yang terjadi sehingga Elia harus melockdown dirinya sendiri di tepi sungai Kerit? Tapi itu saudara, Nabi Elia adalah nabi yang diperintahkan Tuhan untuk mengeluarkan suara kenabian kepada raja-raja di Israel, secara khusus untuk Raja Ahab, raja yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan, raja yang telah berbuat kekejian kepada Tuhan karena dia menyembah berhala, raja yang tidak takut akan Tuhan, dia menyembah dewa Baal dan dewa Asyera. Ditambah lagi Raja Ahab mengambil istri Isabel, anak dari Raja Etam, Raja Sidon, menjadi istrinya. Raja Sidon raja yang menyembah Baal dan dewa Asyera, dan mereka membangun kuil-kuil untuk Baal dan untuk dewa Asyera. Tapi saudara, terlihat di situ bahwasanya Raja Ahab, raja bangsa Israel, bukan lagi raja yang takut akan Tuhan. Dan dengan demikian bukan hanya raja yang tidak takut akan Tuhan, bukan hanya raja lagi yang menyembah Baal dan berhala, tetapi rakyatnya juga sudah mengikuti jejak raja. Terlihat di situ Bapak Ibu Saudara, sebelum nats kita ini di ayat 34 ada diceritakan di situ seorang Hil yang bernama Hil, orang Betel. Dia membangun kembali tembok Yeriko yang telah diruntuhkan oleh Yosua ketika Yosua memimpin bangsa Israel hendak memasuki tanah perjanjian. Ketika Hil ini membangun Yeriko, dia harus mempersembahkan anaknya yang sulung untuk dewa. Dia membunuh, membayar nyawa anaknya Sebu, anaknya Abiram, anaknya yang paling sulung, sebagai letak untuk meletakkan dasar kota Yeriko. Dan bukan hanya itu, ketika dia juga ingin membangun pintu gerbang Yeriko, dia juga membayar dengan nyawa anaknya Sebu, anaknya yang paling bungsu, sehingga di atasnya dia membangun pintu gerbang Yeriko. Dan itu sudah sangat-sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Itu dia lakukan untuk kurban Nabi dewa-dewa ketika. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi bangsa Israel, situasi Raja Ahab yang memimpin bangsa Israel ketika itu, Raja
bangsa yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Dia mengatakan demi Tuhan yang hidup. Dia berani menyatakan, jikalau semua kalian menyembah Baal, jikalau semua kalian menyembah dewa Asyera, dewa-dewa yang ada di dunia ini, tetapi saya percaya kepada Tuhan Allah yang hidup itu. Itu yang mau dikatakan oleh Elia di situ, Bapak Ibu Saudara. Artinya kata-kata Elia dengan mengatakan demi Tuhan yang hidup itu bukan hanya sekedar perkataan atau pernyataan emosi, bukan sekedar pernyataan yang tiba-tiba, tetapi benar-benar ada buah dari imannya yang benar percaya hanya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan yang hidup itu, dan dia hanya mau tunduk kepada Tuhan. Karena kepercayaan daripada Elia, kita lihat benar apa yang dia katakan di sini, bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun dan tidak akan ada hujan itu bertahun-tahun. Benar terjadi peristiwa itu. Bisa kita baca teman-teman saudara-saudari di dalam Yakobus 5 ayat 17 itu dikatakan di situ, Elia adalah orang biasa seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Dia sungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengatakan supaya hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun selama 3 tahun setengah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun di sini di satu sisi Raja Ahab dan Isabel dan bahkan banyak orang Israel ketika mendengar perkataan iman Nabi Elia ini tidak bertobat, walaupun tidak ada yang datang untuk bertobat pada waktu itu, akan tetapi suara kenabian itu tidaklah sia-sia. Suara kenabian itu haruslah kita sampaikan di situasi yang bagaimanapun. Walaupun orang-orang mungkin tidak mendengar, tetapi suara kenabian Tuhan haruslah kita suarakan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian juga dengan firman Tuhan. Walaupun pada zaman sekarang ini mungkin sudah banyak orang yang bosan ataupun tidak senang lagi mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan harus kita undangkan ke dunia ini. Apapun yang terjadi, bagaimanapun suasananya, kita harus berani menyaksikan iman kita kepada semua orang di dunia ini, bahkan kepada orang-orang yang tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Kita harus berani menyampaikan suara kenabian. Kita harus berani menyaksikan iman kita. Kita harus berani menyampaikan firman Tuhan dimanapun dan kapanpun itu, dan harus terus kita kumandangkan. Firman Tuhan itu harus dikumandang senantiasa dimanapun dan kapanpun. Bapak Ibu Saudara, setelah Elia menyampaikan suara kenabian itu, menyampaikan pernyataan imannya kepada Raja Ahab dan Isabel, kemudian dia meninggalkan Raja Ahab dan Isabel. Tuhan memerintahkan Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat di situ ketika Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit? Yang pertama yang kita pelajari dari cerita ini, dari nats firman Tuhan pada saat ini bagi kita, bahwasanya Allah senantiasa mencukupkan segala kebutuhan hamba-Nya. Allah senantiasa mencukupkan segala kebutuhan orang yang Dia utus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memerintahkan
Israel itu tinggal untuk melanjutkan suara kenabian itu, supaya lebih banyak orang bertobat dan mendengarkan Allah untuk meninggalkan penyembahan berhala dan dewa Baal itu. Tidakkah lebih baik ia kembali ke negeri asalnya, yaitu yang dikatakan di sini tadi, ke negeri Tisbe di Gilead, supaya orang-orang yang dekat kepada dia bertobat dan menyembah Tuhan dengan benar? Mengapa Nabi Elia harus bersembunyi? Mengapa Nabi Elia harus melakukan social distancing? Mengapa Nabi Elia harus melockdown dirinya sendiri di Sungai Kerit? Bapak Ibu Saudara, di satu sisi kita mau melihat bagaimana Elia taat kepada Tuhan. Kita mau melihat bagaimana Elia benar-benar taat kepada Tuhan. Setelah Tuhan mengatakan pergilah ke tepi Sungai Kerit dekat Sungai Yordan, kamu akan tinggal di sana. Itu perintah Tuhan kepada Elia. Elia benar-benar pergi ke sana tanpa protes, tanpa panjang pertanyaan yang panjang. Dia pergi ke tepi Sungai Kerit. Dia di situ mau menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan ingin supaya Elia benar-benar harus bersandar kepada Tuhan. Itu terlihat Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan menyuruh Elia itu di tepi Sungai Kerit yang ada hanya air yang bisa dia minum. Masalah makanan dan minuman tidak ada sama sekali. Tetapi di sinilah Elia mau diajarkan Tuhan untuk benar-benar bersandar kepada Tuhan di dalam perjalanan hidupnya, bahwasanya Tuhan memelihara dia. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, apabila kita ingat tadi bahwasanya pada pagi dan petang hari Tuhan memerintahkan burung gagak untuk mengantarkan daging dan roti yang menjadi kebutuhan daripada Elia. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwasanya burung gagak itu adalah pemakan daging dan pemakan roti. Tetapi burung gagak ini bisa menahan dirinya, tidak memakan daging itu dan tidak memakan roti itu, hanya untuk mengantarkan kepada hamba Tuhan, hamba yang telah diutus Tuhan, dibawa Tuhan menjadi orang yang akan perpanjangan tangan Tuhan, ibunya ini menyuarakan suara kenabian. Di situ kita lihat Elia benar-benar bersandar kepada Tuhan. Dia tidak protes. Bagaimana nanti makanku Tuhan? Bagaimana dengan kehidupanku di sana? Disitulah kita lihat luar biasa Tuhan itu melakukan keajaiban dalam kehidupan dia, memerintahkan burung gagak untuk mengantarkan makanan dan minuman bagi dia. Tuhan ingin supaya Nabi Elia juga mengambil waktu yang banyak untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan ingin supaya Nabi Elia mengambil waktu yang banyak untuk belajar kepada Tuhan, belajar melihat kuasa Tuhan, belajar melihat perbuatan Tuhan, perlindungan Tuhan, belajar melihat bahwasanya Tuhan itu benar-benar memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan dia. Tuhan memakai Elia supaya dia mau belajar lebih mengenal Tuhan, supaya Elia lebih mengikut Tuhan, sungguh mengikut Tuhan, dan supaya Elia sungguh melayani Tuhan. Dari segala pengalaman hidup yang telah dia alami ketika dia tinggal di tepi Sungai Kerit, dia di situ melockdown diri sendiri, hanya belajar mengenal perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia belajar hanya bersandar kepada Tuhan, dan dia belajar supaya lebih mengenal Tuhan lagi. Dan dengan demikian dia akan berangkat lebih sungguh-sungguh mengikut
dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ini juga terkadang perlu kita harus melockdown diri sendiri, bukan karena virus corona yang menghina, tetapi kita melockdown diri, bermeditasi sendiri, meninggalkan keramaian, pergi ke tempat yang sunyi sepi untuk belajar mengenal Allah lebih lagi, untuk belajar memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk belajar lebih menghayati persekutuan baik secara pribadi kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita akan memperoleh semangat baru untuk mengikut Tuhan, memperoleh semangat baru untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sisi lain, di satu sisi tadi Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit itu untuk waktu yang banyak belajar kepada Tuhan dan mengenal Tuhan. Tetapi di sisi lain kita lihat bahwasanya Tuhan benar-benar ingin menyelamatkan Elia. Di tengah-tengah ketidaktahuan Elia, Tuhan ingin menyelamatkan dia. Maka Tuhan memerintahkan dia pergi ke tepi sungai Kerit. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita katakan Tuhan mau menyelamatkan Elia? Kita lihat setelah nats ini di pasal 18, ketika Elia di suatu waktu bertemu dengan Obadja pegawai Ahab, maka Obadja itu bercerita kepada Elia bahwasanya ternyata Ahab menjelajahi seluruh negeri. Itu di ayat di 1 Raja-Raja 18 ayat 5, amal-amal saudara-saudari. Ternyata Ahab itu menjelajahi seluruh negeri dan pergi ke segala mata angin, mata air, dan ke semua sungai. Barangkali kita akan menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda, dan barangkali katanya ingin menemukan Elia dan berencana untuk membunuh Elia. Tetapi sungguh tempat yang sangat tepat. Tuhan katakan kepada Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit yang tidak bisa dijelajahi orang, yang tidak masuk ke logika orang. Maka hanya burung gagak yang bisa mengantarkan makanan bagi Elia ketika itu. Di satu sisi Tuhan ingin menyelamatkan Elia dari rencana pembunuhan dari Raja Ahab karena suara kenabian yang dia suarakan kepada raja ketika itu. Maka benar Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang dikatakan Salomo dalam Amsalnya, dia mengatakan orang bijak melihat malapetaka, dia bersembunyi. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus dan mendatangkan celaka bagi dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, justru dalam ketidaktahuan Nabi Elia, Tuhan menyembunyikan dia supaya dia belajar dari pengalaman itu dan mengakui bahwa Tuhan memelihara dan melindungi dia. Tuhan memelihara, mencukupkan segala kebutuhannya, dan Tuhan melindungi dia dari segala mara bahaya. Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan yang sangat ajaib melindungi dan memelihara Nabi Elia. Tuhan memakai burung gagak untuk menghantarkan makanan bagi Elia. Itu adalah hal yang tidak bisa kita pikirkan. Itu adalah hal yang tidak terpikirkan oleh manusia, yang tidak terduga oleh logika manusia. Tetapi firman Tuhan jelas, nyata, dan semua bisa Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang-orang yang binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, yang tidak pernah terdengar oleh manusia, dan mungkin yang tidak pernah terlihat oleh manusia. Semua diberikan Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita belajar dari pengalaman Elia ini. Pesan bagi kita yang pertama, jangan sekali-sekali takut untuk menyuarakan suara kenabian kapanpun dan dimanapun. Bahkan menghadapi orang yang hebat sekalipun di dunia ini, bahkan raja atau pemerintah. Apabila itu adalah suara kenabian, katakan suara kenabian. Dan jangan sekali-sekali takut untuk menyaksikan iman kepada Tuhan Yesus. Serukanlah firman Tuhan kapanpun dan dimanapun. Walaupun terkadang orang tidak mendengar dan bahkan tidak mengabaikannya, tetapi firman Tuhan itu harus kita suarakan, karena firman Tuhan harus disampaikan sampai ke seluruh dunia. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk bersandar hanya kepada Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memelihara hidup Nabi Elia. Burung gagak di Tuhan pakai untuk mengantarkan makanan bagi Elia. Burung gagak yang sesungguhnya memakan daging dan memakan roti, tetapi burung gagak ini dipakai oleh Tuhan untuk mengantarkan makanan, mencukupkan segala kebutuhan Elia. Karena itu amat minang saudara-saudari, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi ini sekarang, mungkin kita banyak yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang tidak memiliki pekerjaan lagi, tetapi bersandarlah kepada Tuhan, berdoalah, berikan waktu lebih banyak belajar kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa memelihara hidup kita, mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Yakinlah seperti apa yang dikatakan Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 17. Dua orang benar sangat besar kuasanya. Bagaimana Elia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Elia juga adalah manusia biasa sama seperti kita. Ketika Elia berdoa supaya Tuhan tidak memberikan hujan di dunia ini, benar, hujan tidak terjadi di dunia ini selama 3 tahun, 3,5 tahun. Percayalah dengan kuat kuasa doamu, amin. Dua orang benar, jika benar didoakan akan besar kuasanya. Berdoalah dan bersandarlah akan semuanya pergumulan hidupmu. Serahkan segala sesuatu kekurangan dalam hidupmu sekarang. Tuhan akan mencukupkan. Bahkan jauh dari yang kita pikirkan, bahkan seperti jauh dari logika kita, bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Yang tidak terpikirkan manusia, yang tidak masuk logika manusia, yang tidak masuk di dalam rancangan manusia, tapi bisa Tuhan pakai untuk mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dan bersandarlah kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman-Mu yang boleh kami dengar di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang bisa membuat kami khawatir dalam perjalanan hidup ini. Bisa karena kami kehilangan pekerjaan, karena kesulitan ekonomi, karena kesulitan kebutuhan sehari-hari, dan banyak hal yang bisa membuat kami khawatir. Tapi firman-Mu saat ini mengingatkan kami bagaimana hamba-Mu Nabi Elia benar-benar Engkau pakai menjadi teladan bagi kami
teladan di dalam ketaatan, teladan di dalam iman yang teguh kepadamu, di dalam keteguhan imannya dan tetap mengikuti perintah Tuhan. Di situ dia melihat kuasa Tuhan yang luar biasa mencukupkan segala kebutuhannya. Bahkan burung yang rakus akan daging dan roti Engkau pakai Bapak untuk mengantarkan makanan dan daging dan roti buat hamba itu. Kami juga yakin dan percaya Bapak, kuasa-Mu itu tetap hingga saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan mampu mencukupkan segala kebutuhan kami di luar logika kami, di luar cara pikir kami manusia. Kami yakin dan percaya Bapak, Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih dengan firman-Mu. Mampukan kami melakukan firman-Mu. Mampukan kami supaya kami seperti hamba-Mu Elia, menyatakan iman kami di dunia ini dan tidak goyah dan tidak takut kapanpun dan dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan, berkati semua jemaat doa kami Sultan. Lindungi, berikan kesehatan dan kuatkan mereka dalam setiap perjalanan hidupnya. Terima kasih Bapa, dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Allah yang bertahta di kerajaan surga, dan kami serupa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada hari ini Tuhan kami dapat melakukan kebaktian ibadah kelompok Tuhan di HKBP Sukatani. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu Tuhan, maka kebaktian ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Allah, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang kami dengar. Berikan kami kekuatan Tuhan, kekuatan daripada Roh Kudus-Mu dan firman-Mu, sehingga hari lepas hari hidup kami semakin dibaharui Tuhan.
dan sesuai dengan kehendak-Mu, seturut kehendak-Mu ya Allah Bapa. Hingga hidup kami ya Tuhan dapat menjadi saksi yang memancarkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat pejabat di negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh Tuhan pejabat di negara. Berikanlah kepada mereka Tuhan kekuatan supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan untuk kesembuhan daripada COVID-19 yang semakin meningkat Tuhan, orang yang sembuh. Kami juga berdoa buat orang yang masih terdampak ya Tuhan, berikan mereka kesembuhan, jamah mereka Tuhan, berikan kesembuhan, dan juga ya Tuhan, berikanlah kami disiplin diri untuk dapat melakukan protokol kesehatan sehingga kami dapat memutus mata rantai penularan virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, berikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan Tuhan agar vaksin COVID-19 ini bisa diproduksi secara massal di hari akan datang. Bapak, kami berdoa buat semua Tuhan rencana-rencana daripada Gereja HKBP Sukatani Tuhan. Kami tahu semuanya Tuhan rencana ini kiranya dapat ya Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat pimpinan jemaat Tuhan, Inah Pendeta kami, Borussia Turi, tetap ya Tuhan berikan hikmat-Mu, kekuatan kesehatan supaya dapat ya Tuhan melakukan tugas yang telah Kau berikan kepadanya. Berkati juga semua keluarganya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu Tuhan, HKBP Sukatani, berkatilah yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang berduka Kau hiburkan Tuhan, yang bergumul Tuhan berikan jalan keluar. Berkatilah usaha-usaha kami yang sesuai dengan kehendak-Mu, hingga pada waktunya Tuhan kami dapat memberkati gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami karena kasih-Mu bagi kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian.